Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG Guru Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Benyamina Marlin Kaikatui. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi 1 tahun 2025 pada LPTK Yakin Ambon dengan NIM 15 20 24 0104 249. Saya akan mengambil video pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Wondama. Selamat menyaksikan. Aduh, mama lihat. Selamat siang anak-anak. Kabar baik? Sehat? Sebelum kita belajar di saat siang hari ini, kita akan mengecek kerapian dulu. Kita mengecek siapa yang mengajar kita hari ini. Karena kita belajar agama, berarti senjata kita Alkitab. Silakan berdiri. Kita cek kerapian. Baik. Bisa tolong kasih masuk baju. Kosa tolong kasih masuk baju laki-laki. Dia kasih masuk baju lalu doang kenapa tak pakai baju bagi seperti teman-teman. Nanti minggu depan waktu pembelajaran tolong pakai pakaiannya rapi. Silakan kasih rapi baju, silakan duduk. Satu kelas tolong pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, serta ibu, sebelum kita memulai dengan kelas pembelajaran kita siang hari ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Selamat siang Bapak, selamat siang Yesus, selamat siang. Haleluya. Amin. Terima kasih John. Baik, kita akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Mungkin karena sakit atau izin? Ada ini. Siapa? Andri hari ini izin atau sakit? Oke, Andri izin. Berarti sekretaris tolong ingat itu supaya pelajaran berikutnya bisa didata di absen. Oke, Andri sakit. Baik, sebelum kita belajar, kita buat kesepakatan kelas dulu supaya waktu kita belajar tidak asal-asal karena keluar masuk atau karena libur, karena bicara dengan teman. Silakan, siapa yang mau dengan ibu buat kesepakatan kelas? Silakan. Tidak keluar masuk. Tidak keluar masuk. Ada lagi? Tidak ribut saat berdiskusi. Tidak ribut saat berdiskusi. Ada lagi? Kalau mau bertanya, tolong angkat tangan. Untuk pelajaran ini saja kesepakatan kita. Bisa dilaksanakan? Oke, terima kasih. Oke, kita akan sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Karena ini siang, mari kita menyanyi semangat. Tahu lagu Garuda Pancasila? Semua berdiri, kita menyanyi. Oke, siap, Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Silakan duduk. Satu kelas tolong ambil buku paket bagi teman-teman. Semua sudah dapat buku? Baik, kalau sudah semua dapat buku,
Ini buku yang akan kita gunakan dan kita akan belajar pelajarannya lanjutan dari pelajaran minggu lalu, yaitu mediasi dan rekonsiliasi di bab 10. Kita belajar semua bawa kitab ya. Kan konsep pelajaran bawa semua bawa kitab mantap sekali. Mari kita buka sama-sama. Mari kita buka sama-sama dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang 11. Kejadian juga kejadian lama atau baru ya? Berarti suami itu masih mantap. Kita Kejadian pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang 11 dengan berikut: Yakub lari meninggalkan Laban. Sudah? Amin. Amin. Oke, amin. Kita baca bagian ini sama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, mari saya ajak anak-anak untuk berdiri semua dan kita baca bagian ini. Ibu baca berikut dan anak-anak dari ibu baca sama-sama. Kita Kejadian pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang 11 dengan berikut: Yakub lari meninggalkan Laban. 3. Terima kasih. Silakan duduk. Kita baca sampai ayat yang ke-11 saja. Di bagian ini kita sudah baca minggu lalu. Tadi ibu bilang silakan buka, sampaikan bahwa silakan buka buku paket bab 10 itu materi mediasi dan rekonsiliasi. Materi minggu lalu ya, di pertemuan minggu lalu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan mediasi? Ada yang masih ingat? Apa itu mediasi? Silakan Reza. Mediasi adalah tahu tidak adil. Oke. Dia tidak berpihak pada pihak A atau pihak B, jadi dia netral. Apa itu rekonsiliasi? Masa depan yang lebih baik tanpa mengabaikan masa lampau. Oke, rekonsiliasi itu memulihkan luka-luka yang sudah ada sejak masalah itu terjadi, terus disampaikan bahwa tidak boleh ingat lagi masalah yang lampau. Nah, biasanya rekonsiliasi itu ditandai dengan pegang tangan atau berdamai. Itu materi minggu lalu. Apa yang menjadi kesan dari materi minggu lalu buat kalian? Bosan? Silakan. Kasih. Ada lagi? Saling mengampuni. Jadi makna yang kita petik dari pelajaran minggu lalu dari mediasi dan rekonsiliasi itu adanya kasih, saling mengampuni, ada perdamaian. Dan cuma kalau mengampuni waktu diselesaikan dan rekonsiliasi, proses rekonsiliasi, yo, saya sudah tidak marah lagi. Lalu habis di dalam ruang rekonsiliasi, dan rekonsiliasi biasanya kalau di sekolah itu dilakukan oleh guru BK dan guru agama biasanya. Kalau di gereja itu dilakukan oleh pendeta atau hamba Tuhan. Kalau di lingkungan masyarakat biasanya dilakukan oleh, kalau di pemerintahan atau secara pemerintahan berarti di kepolisian, tapi kalau kita lihat secara adat berarti diselesaikan di rumah adat. Mantap sekali. Baik, itu materi minggu lalu. Ternyata semua punya ingatan masih mantap sekali karena sudah mampu menjawab pertanyaan dari sudah mampu menjawab setiap yang ibu tanya, pertanyaan yang ibu tanya untuk pertanyaan minggu lalu. Tentunya sebelum kita
Jericho, Yerusalem, Jericho. Macam ni pada sih begini. Yerusalem, Jericho. Silakan duduk. Oke. Itu permainan singkat saja yang biasanya di sekolah minggu, tapi dia melatih konsentrasi kita. Baik, sebelum kita masuk dalam kegiatan diskusi kita di sajian hari ini, kita punya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran adalah capaian pembelajarannya adalah melakukan transformasi sosial dalam lingkup masyarakat majemuk serta berpartisipasi. Tujuan pembelajaran kita dan kita ada 3 itu. Setelah kita belajar pembelajaran moderasi dan rekonsiliasi lewat pembelajaran hari ini, diharapkan kalian atau kita bisa menjadi pribadi yang dapat memediasi suatu konflik. Kelompok yang sudah kemarin ibu bagi silakan berpencar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan berpencar. Kelompok masing-masing. Oke, ini lembaran KPD-nya. Semua partisipan menyelesaikan masalah. Apa risikonya? Lalu yang ketiga, bagaimana menerapkan moderasi beragama di lingkungan sekolah dengan hadirnya keragaman umat beragama. Bagaimana cara menghadirkan sudah? Semua maju. Untuk presentasi semua maju ke depan. Ya. Nanti teman-teman. Sudah ya? Oke. Setiap kelompok sudah ya? Sudah semua? Setiap kelompok silakan. Maju ke depan. Mari setiap kelompok. Kelompok 2 duluan. Kelompok 1 presentasi nomor berapa? 3. Kelompok 1, kelompok 2 presentasi nomor 1. Siap? Oke, silakan kelompok 2. Selamat siang, ibu guru dan teman-teman semua. Terima kasih waktu yang diberikan untuk kami kelompok 2. Kami akan menjawab hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya moderator Dinda Mingkari dan Saya bisa Nina. Saya ketemu kiri dari saya dari terima kasih untuk partisipasi dari kelompok kami semua. Di sini saya akan membaca hasil diskusi kami. Soal nomor 1, apa yang kalian lakukan jika kalian menemukan kasus konflik yang terjadi di antara teman-teman kalian? Itu saja dari kami kelompok 2. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Kita buka ruang sesi menjawab. Dari kelompok 1 ada pertanyaan. Silakan berdiri. Dari kelompok 1 mau kasih pertanyaan tentang mediasi. Mungkin dari mediasi kita tahu bahwa itu adalah suatu cara untuk mendamaikan orang yang bermasalah. Terus dari mediasi sendiri apakah ada prinsip-prinsip sendiri atau dasar-dasar dari mediasi? Terima kasih. Terima kasih. Dari kelompok lain, kelompok 3, kelompok 4, ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Kami dari kelompok 2 untuk ruang sesi tanya jawab, dan saya sebagai moderator memberikan waktu kepada ibu guru yang telah memberi kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok 2. Oke, sekarang kita beri aplaus buat kelompok 2. Ya, silakan duduk kelompok 2. Selamat siang teman-teman serta ibu guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
Tidak, kami akan menyaksikan hasil diskusi kami. Saya moderator Amelia Irwan. Saya Naki. Saya Johan. Saya yang menanggung saya Pramu. Baik. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menemukan kasus konflik yang terjadi di antara teman-teman kalian? Nomor 3, apa risiko menjadi seorang mediator dalam sebuah konflik? Risiko menjadi seorang mediator dalam sebuah konflik Dari presentasi kelompok kami. Silakan kelompok berikutnya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Saya Kaprian Juli, Saya cari dari nomor. saya Juli, saya Mahmud Iman. Saya Saudara. Saya akan membacakan Saya membacakan soal nomor 1. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian menemukan kasus konflik yang terjadi di antara teman kalian? jawabannya menganalisis situasi. Saya menganalisis situasi seperti tidak berpihak, dia tidak berpihak atau mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai masalah tersebut. Mencari tahu fokus masalah itu di mana, dia tidak berfokus kepada satu masalah pihak. Fasilitas diskusi yang efektif dalam sosial. Terima kasih. Mungkin dari kelompok ada pertanyaan? Ada yang kedua. Kasih penting diberikan. Di sini soal yang pertanyaan yang kami kasih, apa risiko yang Berpihakan, pelanggaran atau kerahasiaan dan kemungkinan munculnya kepentingan pribadi. Dan juga mediator juga berisiko menghadapi kesulitan dalam menjaga netralitas. Mungkin dari kelompok netral, tapi dia sebagai mediator dia harus tetap menjalani dia punya tugas sebagai penyelesaian masalah toh. Jadi dia harus tetap netral untuk berpihak dalam tidak berpihak dalam satu lembaga. Itu dan juga pertanyaan dari kelompok 2, kami kelompok 1 mengakhiri sesi tanya jawab dan juga presentasi kami. Mungkin dari itu. Terima kasih. Terakhir kelompok 4 di presentasi sesi keempat. Diberikan kesempatan. Shalom, selamat siang kebetulan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di tempat. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Soal nomor 1, apa yang kalian lakukan jika kalian menemukan kasus konflik yang terjadi di antara teman-teman kalian? Jawaban kami kelompok 4 berikut. Membantu mencapai kesempatan tujuan akhir dari militer yang dihadapi dan solusi yang mungkin. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Oke, kami dari kelompok 4 itu awal dan jawaban dari kami akan buka sesi tanya jawab. Apakah dari masing-masing kelompok ada jawaban atau pertanyaan dari kepada kami kelompok 4? Sebagai pemuda Kristen, apa sikap kita menghadapi konflik? Di sini kami kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk menghadapi konflik adalah mengasihi, karena Tuhan telah dulu mengasihi kita. Dan juga konsep ini seringkali dikaitkan dengan ayat-ayat Alkitab seperti yang terdapat dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekian, terima kasih.
apakah ada pertanyaan dari yang lain? Ada tuh. Jelas. Apa yang akan terjadi agama tidak dipenuhi? Apa yang akan terjadi jika pemahaman dan sosialisasi konsep moderasi beragama tidak dipenuhi? Apa yang akan terjadi? Ya. Kami akan menjawab. Coba soalnya ulang. Apa yang akan terjadi jika pemahaman dan sosialisasi konsep moderasi beragama tidak dipenuhi? Ya, kami akan menjawab. Kalau tidak dipenuhi akan menimbulkan perpecahan antara sekian. Terus tidak ada lagi yang belum baik. Ya. Terima kasih buat kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mari kita beri aplaus buat kita. Oke. Terima kasih buat semua yang sudah mempresentasikan, baik kelompok 1, kelompok 2, serta kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok. Kita akan masuk pada sesi penutup. Namun sebelum kita menutup sesi kita di saat siang hari ini, kira-kira dari sekian banyak soal tadi, 4 nomor tadi, lalu sekian presentasi tadi, kira-kira apa atau bagian mana yang menjadi bagian dari soal presentasi tadi serta materi tadi yang menjadi yang menarik buat kalian dalam ruang diskusi tadi, ruang diskusi serta presentasi tadi? Hal yang menarik apa? Pas sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Ada hal yang menarik di sesi tanya jawab. Karena sekarang kita tidak tahu tentang apa keberadaannya dari mediator, apa fungsi dari mediator tersebut, tapi kita boleh dari situ dari tanya jawab kita boleh tahu dari dalam mengenai mediasi dengan rekonsiliasi, karena kita bisa tahu apa arti itu perdamaian yang sejati, dan juga kita bisa tahu lebih banyak tentang kerelaan dengan kerahasiaan. Terima kasih dari bagian ini kita dapat tahu apa itu perdamaian, relasi dengan sesama dan sebagainya. Baik, itu dari lalu berikut perubahan apa yang terjadi setelah kita belajar materi ini? Apa perubahan yang akan kalian lakukan? Kalau saya sudah tahu apa itu mediasi dan rekonsiliasi, berarti hal yang saya lakukan apa? Tidak fokus ya kepentingan sendiri. Tidak fokus pada kepentingan sendiri. Tidak dendam seseorang di belakang. Tidak dendam seseorang di belakang. Tidak mencari kebenaran di atas. Tidak mencari kebenaran di atas masalah orang lain, atau tidak menyelesaikan masalah dengan membangkitkan masalah baru. Berikut tantangan apa yang kalian hadapi waktu ada dalam ruang diskusi mediasi dan rekonsiliasi? Tantangan yang kalian hadapi apa? Kenapa? Buka aib. Buka aib dari dalam. Maksudnya? Maksud dari buka aib maksudnya kamu kasih tahu kebenaran dengan sebenarnya jujur. Itu harus berani jujur. Berani jujur. Dan orang lain itu netral untuk menyelesaikan masalah. Lalu berikut hal yang keempat, berkat atau hikmah apa ya? Hikmah apa yang kalian peroleh dari materi ini? Berkat apa yang kalian peroleh dari kita belajar materi ini? Herman? Kita bisa lebih tahu apa itu arti perdamaian. Kita bisa lebih tahu apa itu arti perdamaian. Dari materi ini kita belajar bahwa mediator, lalu kita akan mengarahkan itu kepada pihak rekonsiliasi. Kalau di sekolah, guru, wali kelas atau guru bidang studi tugasnya mediator. Lalu dia akan arahkan itu kepada guru BK sebagai pihak yang merekonsiliasi.
Setelah rekonsiliasi disampaikan diselesaikan masalah, maka guru BK atau pihak rekonsiliasi akan menyembuhkan luka batin atau masalah yang telah terjadi. Jadi seperti tadi bilang belum selesai, saya jaga kau di pertigaan situ tidak pasti selesai. Jadi pada saat ada di proses rekonsiliasi, masalah selesai, tidak ungkit-ungkit masa lampau lagi, dan dalam rekonsiliasi luka-luka batin akan disembuhkan. Bagaimana kalau kita sebagai siswa Kristen, apa yang harus kita lakukan? Berdoa minta pengampunan. Berdoa minta pengampunan. Tuhan Yesus ampuni saya karena saya buat salah. Tuhan Yesus ampuni saya karena saya mulut ini tertenang bicara orang. Tuhan Yesus ampuni saya karena saya jadi pribadi yang mengambing dombakan orang lain. Firman Tuhan bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi seringkali kan bikin jalan sudah tunggu dulu nih. Mari kita jadi pihak yang memediasi, tetapi setelah itu kalau kita sudah ada di proses rekonsiliasi, maka mari masalah itu selesai, tidak boleh diungkit-ungkit lagi, diselesaikan dengan baik, lalu tidak ada ungkit-ungkit segala macam lagi. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Pandai sekali, mantap sekali. Mari kita beri tepuk tangan buat Tom Diri. Kita akan menutup pertemuan kita pada saat siang hari ini. Sebelum kita menyanyi dan berdoa, sekali lagi kita akan tetap konsentrasi. Yerusalem, Yerusalem, konsentrasi mantap, silakan dulu. Kita akan mengakhiri pertemuan kita di saat siang hari ini. Ibu minta kesediaan dari Emma untuk pimpin kita dalam doa. Ya, baik teman-teman serta ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di saat siang hari ini, tetapi itu saya mengajak teman-teman kita mengangkat satu pujian, yaitu Rukun Cinta. Rukun cinta. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Selamat siang Tuhan Yesus. Kembali lagi kami menyebut namamu, ya Allah, amin. Terima kasih.